hal yang biasa terjadi dalam kehidupan, bro. Ya, let's say kita nggak lagi ngomongin romance, kita ngomongin semua aspek kehidupan. Jadi dalam hidup ini kan memang kadang-kadang kita down begitu kan. Kadang-kadang kita terpuruk, kadang-kadang kita depresi, kadang-kadang kita anxiety. Itu hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Penyebabnya ya banyak, bisa jadi kita salah tonton, salah dengar, ngobrol dengan orang yang salah, atau mungkin kita hari itu kita sedang lemah, mungkin di kerjaan kita lagi ada masalah, atau di keluarga ada masalah, atau di mana ada masalah gitu. Jadi hal-hal yang lain itu jadi terpengaruh karena kondisi awareness kita atau kondisi batin kita itu sedang gak fit 100%. Dan itu adalah hal yang wajar-wajar saja terjadi. Kita semua kayak gitu kan pasti. Ini gue sharing aja sama lo kan, kita udah sama-sama dewasa kan pasti, dan kita pasti ngalami hal ini. Dan bagi gue ya hal itu sangat-sangat wajar terjadi. Kalau gue secara pribadi, kan kita semua itu pasti punya filosofi kan dalam kehidupan ini. Filosofi kita itu apa? Tujuan besar dalam hidup kita itu apa? Terus juga kita juga punya personal branding, personal image maksudnya. Bagaimana kita memandang diri kita gitu kan. Ngomongin soal filosofi kehidupan, ada yang menarik obrolan gue sama istri gue hari ini. Ini untuk contoh karena gue baru ngomong sama istri gue, jadi mumpung masih keinget dan masih anget obrolannya. Jadi gue bilang kayak gini, gue tuh sekarang pengen punya duit sekian jumlahnya, Rp sekian. Gue juga pengen punya aset anu. Gue bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba bini gue bilang kayak gini ke gue, ah kita itu juga hidup kan mau mati. Hidup mewah itu ya secukupnya aja, ya gak usah terlalu ambisius seperti itu, nanti kita juga mati gitu. Istri gue bilang kayak gitu. Gue bilang ke istri gue kayak gini, ini tuh bukan tentang apa yang bisa gue dapat atau apa pencapaian yang gue capai, tapi tentang bagaimana gue menjalani hidup ini. Karena gue tuh nggak mau diingat sama anak-anak gue sebagai seorang ayah yang pecundang begitu. Sebagai seorang ayah yang nggak punya prestasi. Gue ingin anak-anak gue bangga. Jadi ini bukan tentang gue punya harta yang banyak atau aset yang banyak. Atau ini tuh bukan tentang bagaimana dukungan orang lain, bagaimana komentar orang lain, dan ini juga bukan tentang kita akan mati atau enggak. Tapi ini tuh tentang bagaimana kita menjalani hidup ini gitu loh. Pencapaian itu pasti akan mengikuti dan itu akan jadi bonus gitu. Mudah-mudahan ini bisa dipahamin ya, karena ini memang agak-agak filosofis obrolannya. Nah itu kita ngomongin soal filosofi pada bagian itu. Terus kalau lo di semester 2 mungkin lo juga pernah quotes dari Marcus Aurelius yang tulis di sana, yang selalu gue jadiin pedoman hidup gue. Kira-kira bunyinya kayak gini, anggaplah diri lo tuh sudah mati. Selama hidup itu apa yang udah lo sesalin karena gak lo lakukan, karena sekarang lo udah mati. Nah terus kita pasti akan ingat-ingat, aduh coba aja gue dulu itu ceweknya banyak, coba aja gue dulu itu punya A, punya B, punya C. Coba aja kalau gue itu dulu pernah ngelakuin hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang seru gitu kan. Sekarang gue udah mati, gue udah gak bisa lagi gitu kan. Jadi penyesalan-penyesalan itu akan muncul ketika kita itu menganggap diri kita udah mati. Rest, dan anggaplah Tuhan kasih nyawa kita satu kali lagi. Oke, sekarang lakukanlah apa yang belum kamu lakukan, habis itu kamu mati. Nah, disitulah motivasi gue biasanya ke trigger. Jadi ketika gue takut, ketika gue ngedown, ketika gue nggak berani, ketika gue ragu, ketika gue insecure, ketika gue merasa lemah, ketika gue merasa nggak enak, ketika gue merasa nggak berani mengambil resiko dan segala macam, gue selalu anggap bahwa hidup itu cuma sekali. Kalau gue nggak lakuin ini kapan lagi gitu kan? Gue nggak tahu mau mati kapan. Gue nggak mau terlewat sesuatu yang gue inginkan. Kira-kira seperti itu. Yang kedua tadi itu adalah personal image. Mungkin lo di semester 1 itu pernah belajar soal personal image ya, tentang bagaimana gue memandang diri gue sendiri gitu. Jadi misalkan gue kerjain sesuatu atau berbisnis dan gue gagal gitu, dan gue juga udah lupa berapa kali gue gagal dalam bikin usaha itu. Akan pernah juga kerja selama 2 tahun ngumpulin duit, ketika dibikin usaha hanya waktu kurang dari 8 bulan bisnisnya bangkrut juga pernah. Dan apakah itu menghentikan gue?
itu nggak menghentikan gue. Apakah gue orang yang nggak mudah menyerah? Bukan begitu konsepnya. Jadi ada banyak teman-teman gue yang basicnya itu dari pekerja kantoran, nyoba bisnis, pakai modal, akhirnya modalnya habis baru sebulan 2 bulan, aduh dia nyerah, aduh kayaknya gue nggak cocok jadi pebisnis nih gitu. Dan akhirnya dia nggak pernah bisnis lagi. Jadi ini tuh bukan tentang gua nggak mudah menyerah dan mereka mudah menyerah, bukan tentang menyerah atau enggak, tapi tentang bagaimana gua memandang diri gua, bagaimana personal image kita. Gua memandang diri gua sebagai seorang pengusaha, seorang yang bebas, seorang yang nggak akan ada orang yang bisa ngatur kecuali diri gua sendiri. Sedangkan teman-teman gua itu yang pekerja kantoran tadi itu memandang bahwa hidup itu yang penting kerja dan gua gajian gitu. Jadi dia masih memandang dirinya sebagai karyawan, walaupun dia prakteknya berbisnis, tapi mindsetnya, mentalnya masih karyawan. Makanya bisnisnya gagal terus dan dia akhirnya nggak pernah jadi pebisnis. Makanya itu gua bisnis dan gua lebih berhasil daripada teman-teman gua yang gua ceritain itu. Tentu ini gua ngomongin lingkup gua aja ya, yang teman-teman sesirkelan gua aja ya. Bayangin aja, kita sama-sama pernah jatuh. Kita sama-sama pernah ngedown, kita sama-sama pernah kehabisan modal, kita sama-sama pernah jualan susah, jualan gak laku, ngadepin persaingan dan berbagai macam cobaan. Yang itu tentunya bikin kita ngedown pasti, mentalnya pasti keserang. Tapi karena gue memandang diri gue sebagai seorang pengusaha, jadi hal itu wajar terjadi dan itu bikin gue maju terus. Ya kan? Nah, sama juga dalam romance ya, misalkan deketin satu orang kadang berhasil kadang enggak, deketin berapa orang kadang ada yang berhasil ada yang enggak. Itu kan tergantung bagaimana kita memandang diri kita. Kalau kita memandang diri kita itu sebagai seorang yang susah dapetin perempuan, sebagai seorang yang cupu, sebagai seorang yang aduh dapat cewek itu susah, aduh cewek itu maunya sama yang ganteng dan tajir dan segala macam, ya itu dia pasti langsung nyerah ketika dia deketin cewek gak berhasil. Tapi kalau kita melihat kita itu sebagai seorang yang maskulin, sebagai seorang yang piawai dalam menaklukkan perempuan, orang yang ahli dalam menaklukkan perempuan, tentu kegagalan 1, 2, 3, 10 itu nggak ngaruh di kita. Ya, bukan soal menyerah atau nggak menyerahnya, tapi soal bagaimana kita memandang diri kita. Alright. Nah, gua ngomong panjang lebar tadi, yang pertama tentang filosofi hidup, itu gua sharing sih ya. Dan yang kedua soal personal image kita, itu gua juga sharing sama lo. Nah, ini kan ada hubungannya sama ketika mungkin kita down, ketika kita mungkin terpuruk, ketika kita sedih, ketika kita merasa depresi, ketika kita merasa anxiety, dan itu hal-hal yang wajar, perasaan-perasaan itu muncul setiap hari. Ya kan, dan ketika kita mengalami kondisi kayak gitu ya, gue kembali pada filosofi hidup gue dan gue kembali pada personal image gue. Seperti itu kira-kira Brody, mudah-mudahan bisa jadi referensi.